Kerajaannya adalah yang ada di bumi dan di angkasa. Disinilah kerajaannya. Carilah kerajaan Tuhan dan maka engkau akan ditambahkan semua oleh Oh, Tuhan. jangan bawa ayat Alkitab itu, di Quran gak ada itu. Ini kan kamu bilang Yahweh itu adalah Allah. Allah itu nama yang diberikan orang-orang Arab. Gimana ceritanya? Jangan takut pada kematian, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu udah pernah mengalahkan kematian. Buktinya dia bangkit kan? Makanya dia bisa menghidupkan. Ini sebenarnya kalau saya ada di zaman itu ya. Ketika saya menjadi, misal menjadi Yohanes ya, amit-amit ampuni Tuhan. Ya, ketika saya melihat Yesus itu menghidupkan Lazarus. Ketika Yesus mati, Lazarus saya dihidupin, bangkitnya itu. Udah itu dong di otak saya. Iya betul. Kalau sudah melihat segala sesuatunya itu clear, jelas. Itu kan. Loh, Lazarus mati 4 hari. Lazarus, keluar. Kata dia, keluar, hidup lagi. Majang. Harusnya, makanya saya bilang, kenapa Oten gak usah sedih kalau Yesus mati? Ngapain lu sedih? Lazarus saya dibangkitin, masa dia gak bangkit? Hah? Sih? Yes. Sesimpel itu sebenarnya. Coba, ada Tuhan yang seperti ini? Only Yesus. Ya udah. Terus kamu masih takut di blacklist sama penguasamu yang dulu? La ilaha illallah. bukan takut sih Kak, kayak kecewa gitu loh, kok Tuhan begitu amat sih gitu loh kan bisa juga nanti diinterpretasi gitu loh kalau di akhirat gitu loh kan, aduh kita bisa ngoceh lah gitu kan, mungkin ngedumel gitu loh, kok lu gini banget sih ngaku Tuhan tapi segitunya banget gitu loh, sedangkan aku sebagai manusia diciptakan dengan begitu kebebasan pikiran juga gitu loh, salah saya kok gitu banget mutlak gitu loh. Di Al-Quran itu kan jelaskan seperti itu gitu loh, kalau udah musyrik atau lain juga dia udah tidak akan diampuni gitu loh, berarti ya tidak ada diampuni, berarti ya udah jangan harapin lagi Ya, sedikit ampunan gitu. kan gini kan, kamu kalau ini kamu gak akan diampuni. Memangnya dia bisa ngampuni? Coba aku tanya, siapa yang udah diampuninya secara real? Dia datang kepada ini nggak? Kepada nabi terakhir nggak? Dan datang kepada manusia, ada satu yang diampuni secara jelas di matanya. Ada nggak? Pertanyaan saya itu. Iya, belum ada sih. Nyatanya dulu, ada nggak satu orang yang diampuni? Ada nggak? Tapi kalau Yesus itu berkali-kali orang berzina di hadapannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Orang lagi lumpuh, dosamu sudah diampuni. Makanya orang Israel, Majang cuman Tuhan yang mengampuni, kok berani-beraninya mengampuni, kan dia dirajam di situ, mau dilempari batu. Ini jadi Yesus sedang mengatakan dirinya Tuhan. Ketika dia bilang ini, ada seorang perempuan berzina datang kepadanya, terus datang ahli Farisi mau ngelempari si perempuan ini, karena berzina itu hukumannya adalah rajam, dilempar batu sampai mati. Terus Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama sekali melempar. Yuk, semuanya berdosa. Diem. Terus Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Itu Yesus nyata toh, di depan mata banyak orang mengampuni. Sekarang Tuhan yang mengalahkan bangsa-bangsa ini, pernah nggak gitu langsung secara real mengampuni orang yang berdosa? Belum sih Kak, lebih ke iming-iming doang sih. Ya udah, kalau nggak ada kok takut kali kau nanti nggak diampuni. Kalau kau membelot, nggak usah takut sayang, orang dia aja belum pernah real mengampuni kok. Kan katanya mau pakai otak kan? That's point ya. Alright. Katanya mau pakai otak, saya mau pakai otak, saya nggak setengah. Ya udah, secara nyata dia nggak pernah ada. Coba ilah-ilah lain di dunia ini mana, coba mana yang seperti dia? Only Jesus. Yes. Ya, kalau dari segi data story-nya ya hanya Yesus. Ya dia paling real. Makanya saya bilang Tuhan itu cuma satu. Oh iya, tapi kayak gini Kak, aku pernah baca referensi Kak ya, itu kan orang yang berpengaruh di dunia. Itu kan yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Isaac Newton, yang ketiga Yesus. Itu menurut Kakak itu palsu atau ngasal atau Kebenaran gimana? itu bukan voting.
kebenaran itu bukan voting, itu kan voting. Ya, jadi kakak tetapi- menanggapi hal itu gimana? Ya saya lawan dengan data mereka. Di dalam Quran yang dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat kok. Mau didustai? Loh, jangan didustai. Siapa yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Saya tanya kamu. Siapa? Gimana? Siapa? Gimana? Siapa yang terkemuka di dunia dan di akhirat di Quran? Nabi itu ya Muhammad sih. Isa lah. Mana ada? Isa kan? Oh ya, kalau iya benar itu Isa bukan Yesus ya, Isa, Nabi Isa ya, Nabi Isa. Voting itu masa lebih kamu percaya daripada kitabmu? Ketampol sendiri. Dan sekarang ini di dalam kitab lah, karena kan tolok ukur mereka kan kitabnya toh, betul nggak? Ya kan? Iya, Tolok iya. ukurnya kitabnya toh, karena firman itu dalam rupa kitab kan? Iya, betul Kak, iya. Iya, kalau Oh, di Islam dalam iya, itu. firman itu rupa kitab. Nah, ya kan bacaan kan? Nah itu. Terus mau didustai? Ya voting itu aja kalahkan dulu kitabmu. Masa ya secara imanmu? Ini bisa saya balik-balikin kata ya. Oke, secara imanmu, ya kan? Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu kan baru level dunia, belum level akhirat kan? Iya, betul, itu level dunia, betul Kak. Coba sekarang saya tanya, dari jutaan tahun bumi ini sudah ada, lebih banyak yang ada di dunia ini atau yang udah mati? Lebih banyak yang mati sih. Iya. Kita polling ya, polling di akhirat juga dong. Kalau Iya, kita benar. mengadakan polling di akhirat, lebih banyak mana? Ini kan? Dia kira benar Kak. Iya, benar. jalan kan? Jalan. Jalan Kak. Iya, sederhana juga ya. Oke. Simpel. Ini keren Kak Agatha lo nyampe nalarnya ke situ lo Kak Agatha. Serius. Kalau di tempat lain aku pernah juga bertanya seperti ini Kak Agatha. Dia tuh bilang, "Wah, lala kamu ini maksa nih nyari kesalahan, maksa nih." Iya, tapi Kak Agatha ini keren loh. Yang keren itu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Agatha. Amin. Ada lagi mungkin yang mau kamu tanya? Sudah, biar kita ganti yang lain. Oke, boleh Kak diganti yang lain aja Kak. Terima kasih banyak Kak Agatha, keren Kak Agatha. Sehat selalu Kak Agatha ya. Ya, banyak-banyak direnungkan ya. Tuhan Iya, berkati. terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Kak. Amin. Oke. Loh, kemana sih ini tadi? Si global warming tadi. Tadi global warming minta ini permintaan naik. Udah kena mental mungkin. Jangan cepet-cepet kena mental. Santai. Pengikut Juma mulai nongol, Umak Jang, gak apa-apa lah. Yang penting kita menjadi pengikut Kristus. Halo Adex. Ya, tertekan, kita naikkan yang lain. Amin. Ya, thank you Pak Joel. Hongi. Kita naikkan ya. Pokoknya di room kita akan ada yang baru terus. Jadi pantengin lah. Kalian pasti akan nemu ilmu baru, bukan hadis baru. Nggak ada. Dan kalau di sini nggak akan nemu hadis baru, nggak akan nemu ayat baru. Ya di kitab sebelah. Yang kalian temukan itu adalah nalar baru. Jadi kalau mau nalar ya di sinilah. Cuman itu yang bisa saya tawarkan. Kalau ayat Alkitab semua orang bisa bikin ayat Alkitab, bisa menghafal ayat Alkitab. Tapi nalar ini yang harus kita bangun. Halo, Liza Iza 27. Halo. Liza. Oke, mungkin dia masih ini ya. Semua akun apologet lagi kena tombak. Aduh. Makanya jangan bahas tombak biar nggak ditombak. Kalau bahas tombak ya tertombak lah. Halo Atik. Halo. Nah, Islam Kristen. Oh Islam. Kita hanya mau tanya.
Silakan, Boleh kan? silakan. Boleh, boleh. Iya, saya mau tanya, Yesus kan dibaptis. Apa maksud dan tujuan dibaptis? Supaya dia dinyatakan di halayak ramai dengan menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya. Jadi Allah itu sudah memberitakan kepada Yesaya untuk menuliskan bahwa dia harus dibaptis. Jadi Yesus itu sedang menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Itu tujuannya. Ada lagi, Bu Atik? Iya. Iya, berarti diharuskan juga kepada murid-muridnya gitu. Iya, makanya kami juga semuanya dibaptis. Oh iya. Saya juga mau tanya, di ajaran kita kan diajarkan itu bertanya kepada kitab sebelumnya. Kan nanti di akhir zaman kan Yesus akan turun kedua kalinya. Yesus kan lahir dari Maryam, lahirlah ke bumi, sudah satu kali di bumi, terus disalib, dimakamkan kan, akhirnya bangkit ketiga harinya, datang lagi ke bumi, berarti udah dua kali datang ke bumi, dan di akhir zaman datang lagi, berarti ketiga kalinya. Masa mati bangkit datang lagi ke bumi? Kan bangkitnya udah di bumi, matinya di bumi. Dia masih di bumi kan? Iya, tapi kan Gimana? kalau dikubur itu kan sudah beda alam. Oke. Yang mengatakan Yesus akan datang kedua kali, dalilnya mana? Saya tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan Yesus datang kedua kali. Itu dulu. Kalau yang iya, katanya mereka kan rata-rata seperti Saya tidak mendengar katanya, tapi dalilnya. Karena dalam Alkitab juga tidak ada yang mengatakan Yesus datang kedua kali. Tidak ada bahkan. ya. Takut kalau pinjam di bawahnya balik kampung ya. Itu Kalau di Al-Quran kan akan datang kedua kalinya. siapa? Isa. Dalilnya di mana? Sebentar, di Maryam berapa? Bentar dulu. Oke. Silakan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Hilang. Gitu ya. Yang pertama, kematian Yesus itu di bumi dan kebangkitannya di bumi. Jadi dia itu bukan datang lagi, dia bangkit. Bangkit itu berbeda dengan datang gitu. Iya. Iya, dia hilang, nggak tahu aku. Dan kalaupun dia mau menyamakan dengan Isa kan belum pernah mati. Ataukah Isa mati? Saya tidak tahu. Gitu ya. Harus menggunakan logika juga gitu. Halo, hilang. Terima kasih Kak Agatha. Tadi saya dengar Kak Agatha bilang bahwa manusia diciptakan Tuhan. Jadi mulai sekarang saya bilangnya Tuhan saja ya, karena Tuhan itu lebih familiar di telinga-telinga orang-orang beriman. Kalau saya katakan Tuan Raja, mereka akan mentertawakan saya dengan terbahak-bahak. Jadi saya akan katakan dengan Tuhan saja. Sebentar. Kamu bilang Tuhan Raja. Jadi tadi saya dengar Kak Agatha bilang katanya manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi Tuhan. Sabar dulu. Saya akan menanggapi tentang hal ini, Kak. Oke. Tuhan. Sabar ya. Sabar. Iya, oke, maaf. Tadi kan kamu bilang Tuan Raja. Ada kerajaan di surgamu? Ada Tuan Raja sekalian alam. Kerajaannya adalah yang ada di bumi dan di angkasa. Disinilah kerajaannya. Carilah kerajaan Tuhan dan maka engkau akan ditambahkan semua oleh Tuhan. Jangan bawa ayat Alkitab, itu di Quran gak ada itu. Anda jangan bawa Alkitab. Itu kan Yesus. Jadi Kak Agatha, Sabar, kalau engkau ingin mencari sabar dulu, kau kan Islam. Jangan bawa Alkitab. Kan udah aku bilang, jangan pernah nebeng.
Kalau kau mau jadi Kristen boleh. Kau dari tadi bawa narasi Alkitab loh. Santai. Allahmu ini kerajaannya ada nggak? Itu dulu. Cari dulu kerajaan itu. Jangan nebeng mulu dari tadi. Aduh, silakan Gopal, buka mute-nya. Ada-ada aja kau ini. Silakan. Yang di bawah. Aduh Tuhan, perutku sakit. Silakan Gopal. Halo. Silakan. Jangan-jangan dia lagi ngomong tapi dia nggak sadar. Halo. Tap lah boy, makanya aku nggak lama ya naikkan dia. Kenapa? Dia tuh takutnya ngerungkatin, suaranya kenceng kali, kaget TikTok. Kalian tap boy. Ngeri aku. Gara-gara mempertahankan dia, takut kali aku ketombak. Jangan sampai. Nggak mau aku ketombak. Kalau kayak tadi kan adem tuh si prajurit. Sore, Opung Saragi. Islam Kristen. Kristen Kak. Ada yang mau ditanya atau kepencet? Ada yang mau ditanya. Silakan. Kakak dulunya dari agama Islam ya? Tanya aja tentang iman Kristen, jangan tanya aib saya. Itu bukan aib Kak. Apa sih? Saya salut Nanya aja iman Kristen. Udah. Tanya iman Kristen aja, Bang. Di agama Kristen ada nggak ayat yang mengatakan harus puasa? Adalah. Ada Bisa kali. dijelaskan Kak? Jangan dijelaskan. Ya waktu ada orang kesurupan, ya murid-murid itu nggak bisa mengusir setan itu. Yesus bilang, jenis yang satu ini harus dilakukan dengan cara berdoa dan berpuasa. Adalah. Makanya biar jangan banyak orang Kristen kesurupan, banyak-banyak puasa. Satu lagi Kak. Caranya Kristen berpuasa itu di bulan berapa atau berapa hari gitu Kak? Oke, cara berpuasa dulu ya. Cara berpuasa itu tidak makan dari petang ke petang, tidak makan dan tidak minum dari petang ke petang. Nah, setelah petang nanti baru buka, lanjut lagi puasa. Di dalam Alkitab jelas rasul-rasul itu mengatakan bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari menjelang penyalibannya. Jadi kita itu wajib berpuasa sebelum Paskah 40 hari lamanya. Ya. Lalu kita juga disuruh berpuasa itu 30 hari sebelum Yesus itu inkarnasi ke dunia atau lahir ke dunia. Lalu ada lagi puasa para rasul. Ada lagi puasa Rabu dan Jumat. Itu dilakukan guna kita mengingat penderitaan Yesus sebelum dia disalibkan. Karena sebelum disalibkan, Yesus itu sudah banyak mengalami penderitaan dan kita harus berpuasa di hari-hari itu, Rabu dan Jumat. Gitu. Itu yang kita kenal sebagai puasa Caturdasa. Oh, berarti Rabu dan Jumat, berarti Kamis nggak puasa Kak? Kalau kamu mau boleh, tapi yang diwajibkan itu adalah Rabu dan Jumat. Yang diwajibkan itu Rabu dan Jumat sebelum kamu menerima Ekaristi atau perjamuan kudus, kamu juga harus berpuasa. Hari Minggu itu berpuasa, saya berpuasa, ya. Dan juga berpuasa itu tadi sebelum Paskah dan sebelum Natal, gitu. Ada lagi Bang? Udah jadi mengerti saya. Iya. Mulai puasa besok ya Bang ya, hari Rabu ya. Ya, Tuhan berkati. Tapi jangan ingat Bang, kita puasanya itu jangan teriak-teriak dan jangan sesumbar. Biarlah puasamu itu hanya diketahui Tuhan. Gitu ya. Saya nggak kuat puasa, ya nggak kuat lah melawan dosa. Ya kalau ini naik lagi dia.
Terima kasih Kak Agatha. Kenapa tadi kok nggak ngomong? Agatha, tadi kan saya bilang begini, Tuhan, kalau Kak Agatha mencari kerajaan Allah itu sebenarnya tidak perlu Kak Agatha tunggu meninggal dunia baru nanti masuk surga kemudian ada kerajaan Allah, tidak. Karena doa Bapa kami itu jadikanlah di bumi seperti di surga. Maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di sekitar kita ini. Alam semesta raya ini adalah kerajaan Allah. Jika engkau membaca doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maka dari kalimat itu saja engkau harus tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di sini. Alam semesta raya ini adalah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Tidak perlu engkau mati dulu, tidak perlu engkau masuk surga dulu, baru engkau membayangkan tentang kerajaan Allah yang lain. Tidak. Tetapi di dalam doa Bapa kami sudah disebutkan. Iya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu sepertinya, lanjutin dulu. Itu paham dulu itu. Kalau kerajaan Allah itu yang memang sudah datang, yaitu Kristus itu. Karena dia rajanya. Ya ini pun orang awam juga udah tahu. Oten udah tahu, gak usah diajarin. Ini pernyataan saya kemarin yang kamu contek. Kan yang saya tanya kerajaan Tuhanmu. Tuhanmu itu beda dengan Tuhan saya. Kamu jangan bawa doa Bapa kami. Ini yang dari tadi saya bilang, kamu kenapa nggak gunakan dalilmu? Kenapa kamu selalu nebeng kitab Oten? Kalau mau jadi Oten ya ayo. Kamu mau jadi Oten? Tinggal bilang sih. Ya gitu. Gitu loh Mbak Yu. Dalam iman Islammu, apakah Allah memperanakan? Tidak dong. Makanya Ya, saya mau bukan pelajari agama lain karena di berarti Islam beda. itu kan disebutkan bahwa Sabar, di dalam Mazmur Daud ya. Allah kami itu sudah memperanakan anaknya. Kalau tidak, ini kan Daud kan? Ini di Mazmur. Kalau tidak ya bukan. Sabar. Ya. Jadi Allah SWT-mu itu bukan Allahnya orang Kristen, bukan. Pahami dulu itu. Ini kan kamu bilang Yahweh itu adalah Allah. Allah itu nama yang diberikan orang-orang Arab. Gimana ceritanya? Coba dibuka mute-nya global, nih saya undang ya. Nih, santai-santai. Saya kalau nggak nge-mute dia nggak mau diam. Ayo, global. Global dibuka mute-nya. Itu dibuka dulu mute-nya tuh. Aduh Tuhan. Orang nggak di mute, gue nggak dikasih ngomong, bejir. Nah, turun lagi, naik lagi. Jadi caranya gitu. Gue turunin supaya dia bisa buka mute-nya, gitu loh. Silakan. Jadi bagaimana Kak Agatha? Boleh saya menyanyi? Menyanyi apa? Mau menyanyi lagu tentang Tuhan. Bentar dulu, Ibu sebenarnya Ibu ini Kristen atau bukan? Islam, tetapi saya tidak fanatik sama sekali karena dalam pikiran saya kalau saya fanatik terhadap agama saya, sedangkan di luar sana itu banyak sekali agama-agama. Karena di planet bumi ini kita tidak hidup sendiri satu golongan saja, tetapi banyak sekali golongan lain yang punya agama-agama lain. Jadi kalau saya hanya tahu agama saya, berarti saya nggak tahu apa-apa dong. Saya nggak buka mata terhadap yang lainnya. Saya harus buka mata. Saya harus tahu bahwa di luar sana itu banyak agama. Terus? Dulu Bu. Oke, ini ya. Aku mau ngasih satu Mazmur Daud ya. Mbak siapa namanya? Mbak Global, namanya siapa Mbak Global? Iya Kak. Nama aslinya kakak siapa? Ya,
Kalau nama saya yang asli nanti saya sebutkan, saya nggak jadi global dong. Oke, nih. Ya. Langit dan bumi. Oke. Bukan itu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Tolong jangan bergerak-bergerak, Kak. Tolong. Ya. Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oke, ini dikatakan ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Mungkin nggak kalau dia sudah berfirman seperti ini di dalam Mazmur Daud, mungkin nggak dia juga memberitakan firman ke Arab? Begini, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Pada masa zaman Nabi Adam, tidak diketahui bahwa nama Tuhan adalah Allah karena Adam tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam tidak diajari Tuhannya bahwa, "Hai Adam, namaku Allah." Tidak demikian. Tetapi nama Tuhan Adam adalah Yahweh. Saya bukan bertanya itu, mari fokus. Di dalam Alkitab, ya, kalau kita percaya Allah itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Kalau Allah sudah mengatakan ketetapannya hanya dia berikan kepada Israel, mungkin nggak dia memerintahkan lagi seorang nabi dari luar Israel Iya, memberitakan firman-Nya? Mungkin nggak? iya, tetap. Karena Tuhan akan selalu berbicara dan selalu berfirman dari masa ke masa. Pertanyaan saya begini, kalau dia sudah mengatakan dia hanya memberitakan firman-Nya kepada Israel, mungkin nggak dia datang juga kepada Arab? Iya, pasti. Berarti itu Karena- tidak tetap dong. Sebentar, berarti itu tidak tetap dong. Bukan ketetapan dong namanya. Karena ketetapannya hanya untuk Israel. Kecuali orang Arab jadi Kristen, boleh. Kalau Karena Arab Kak, pun, karena begini Kak, sabar. Kita pakai Karena- logika. Kita pakai logika. ketetapan-ketetapan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab tersebut, kemudian datang masa orang-orang baru, maka karena saya melihat agama Kristen ini bukan agama ya, kalau saya lihat ini satu tatanan. Agama yang sebenarnya ini adalah alam semesta yang beragama ini, alam Oke. semesta yang tidak kacau. Jangan keluar dari konteks. Saya sarankan jangan melebar. Oke. Dikatakan ketetapan itu hanya diberikan kepada Israel dan bangsa lain tidak mengenal hukumnya. Makanya saya bilang, Islam tidak mengenal hukumnya Allah kami. Islam tidak mengenal bagaimana Allah itu memberikan Taurat itu. Kalian bahkan tidak mengerti Taurat. Kalian sampai detik ini aja nggak menguduskan hari Sabat, sayang. Itu adalah ketetapan Allah. Sabar. Itu adalah ketetapan Allah. Saya katakan seperti ini, ya. Kamu boleh mempelajari iman saya. Kamu boleh, tapi kamu jangan tersesat. Ya. Kamu nggak dilarang untuk baca Alkitab pun kamu boleh. Kamu kan baru baca Alkitab sedikit ya. Kamu belum membaca Alkitab secara komprehensif dan tidak mengerti apapun. Sampai detik ini kalian tidak tahu cara bersunat yang tepat. Sampai detik ini kalian tidak tahu cara berkurban yang benar. Karena dari zaman Adam sampai ke saya ini, kurban itu tetap dilakukan. Dan Arab tidak mengerti tata cara kurban. Sebab Allah sendiri di dalam Tauratnya Musa menuliskan tata cara untuk berkurban. Kalian itu sembarangan. Saya buka di dalam Ulangan ya. Kamu hanya bisa mempersembahkan kurbanmu di tempat yang kutunjukkan. Tidak boleh di sembarang tempat. Yang kalian lakukan, berkurban entah di mana aja. Di bawah pohon jambu boleh. Di depan lapangan masjid silahkan. Tidak. Ini adalah ketetapan yang dari dulu. Tahu arti tetap? Berarti tidak geser ke kiri ke kanan. Maupun dalam perubahan zaman seperti yang kamu bilang. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tidak. Tetapi Allah itu tidak berkesudahan dan tetap untuk selama-lamanya. Ingat, Allah itu konsisten dengan omongannya. Jadi dia tidak pernah menarik omongannya sendiri. Makanya saya katakan, kamu boleh cocokologi dengan iman siapapun. Tetapi kamu ini sedang tersesat, saya katakan. Tersesat yang benar-benar nyata. Kamu membaca tetapi kamu tidak menanggap dengan iman. Ya, kamu hanya berusaha,
kamu hanya beralibi kosong. Ya, saya katakan, Allah tidak pernah mengutus nabi di luar dari Israel setelah Yesus. Karena anaknya, yaitu firman-Nya, Yesus Kristus, ditetapkan sebagai nabi yang tak tergantikan dan tak mati lagi setelah mati itu selama-lamanya. Makanya saya bilang, Allah kami sudah selesai dengan ketetapannya. Allah kami tidak bikin ketetapan baru, tidak bikin agama baru, tidak bikin ajaran baru. Kak Agatha, Ajarannya, kamu harus mendengar. Ajarannya dari dulu sampai sekarang masih sama, kurban. Itulah yang kami lakukan. Ya, kamu boleh baca Alkitab, tapi saya tahu kesesatanmu seperti apa. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Kamu butuh guru global. Kan katanya kamu belajar. Kalau kamu belajar, kamu mendengarkan gurumu. Tidak ada orang yang belajar tanpa guru. Kalau kamu belajar tanpa guru, kamu gurunya. Betul nggak, Mut? Mungkin nggak kamu itu disebut belajar? Enggak. Itu secara logis. Ya kan? Pengalaman itu adalah guru terbaik. Kamu harus mengalami Tuhan dulu supaya kamu diajar. Begitu. Ya. Kalau kamu baca Alkitab, tanya saya. Jangan cocok-cocokan. Gitu. Ya, Mut aja belajar. Ya kan, Mut? Jangan, kamu itu sinkretisme, udah aku bilang.